3-point Olina, mungkin tidak asing lagi kalau berbicara soal 3-point Olina ini. Ini merupakan in-ear monitor kolaborasi antara Hawaiian Bad Boy dengan 3-point. Tenang aja, ini menggunakan single dynamic driver, jadi no gimmick-gimmick driver. Seperti kasus dari salah satu perusahaan, yang mungkin kalian juga sudah tahu, jadi pastinya aman. Namun bagaimana suaranya dari Olina ini? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian semua nggak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. 3-point sendiri adalah brand yang berasal dari China, jadi termasuk dalam kategori Chi-Fi, di mana kita juga sempat mereview salah satu in-ear monitor 3-point dari kelas entry level mereka, yaitu 3-point Lea. Kali ini kita kedatangan big brother-nya Olina yang merupakan kolaborasi antara Hawaiian Bad Boy dan juga 3-point. Konfigurasinya tidak aneh-aneh, hanya menggunakan single dynamic driver 10 mm. Dan dipasarkan di angka 1,4 jutaan untuk barunya. Kalian bisa cek aja di toko-toko online kesayangan kalian, sudah banyak. Dan marketplace juga sudah banyak yang menjual sih. Selanjutnya kita bahas packaging dari 3-point Olina ini. Oke, untuk packaging dari 3-point Olina sendiri yang menggunakan box berwarna hitam, ada gambar in-ear monitornya dan tulisan Olina yang cukup besar. Di bagian bawah di sini ada 3-point X HBB, ada tulisan kolaborasi antara Hawaiian Bad Boy dan 3-point. Lalu kalau kita lihat lagi lebih dekat, di sini ada lambang HBB dan tulisan Olina, Hawaiian Bad Boy. Di bagian belakang tidak ada informasi yang terlalu banyak, cuma made in China. Lalu kita lihat di bagian sini ada sedikit spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat lebih jelas, kalian bisa pause. Kita juga sempat bahas di unboxingnya, jadi kalian bisa lihat di situ aja. Kita akan bahas secara cepat aja. Jadi isinya, ini ada tulisan 3-point, dibukanya seperti ini. Di sini ada beberapa set air tips, lalu juga ada filter cadangan, dan bisa digunakan untuk mod juga. Nanti kita akan lihat, ini adalah case-nya. Dan kita lihat bagian dalamnya juga ada hanya semacam warranty card gitu aja sih. Kita masuk. Jadi itu aja. Ini ada in-ear monitor dan juga kabel. Jadi kelengkapannya bisa dikategorikan juga cukup lengkap. Jadi kelengkapannya seperti ini, ada in-ear monitor, kabel, lalu juga case, lalu beberapa pasang ear tips, beberapa pasang filter, dan juga warranty card. Secara packaging, 3-point Olina ini memiliki packaging yang bisa dikategorikan minimalis tapi juga lengkap di angka 1,4 jutaan. Dan kami berikan skor amin untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari 3-point Olina ini. Oke, untuk build quality dari Olina sendiri yang menggunakan bahan aluminium alloy yang ringan, dan di dalamnya ini kalau kita lihat dalam housingnya ini berwarna abu-abu, doff gitu, dan ada markingnya L dan juga R. Di sini juga ada satu fan hole. Kalian bisa lihat di sini ada satu fan hole, dan nozzle-nya ini berbahan sama seperti housingnya. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan cukup pendek sih kalau menurut saya, serta ada semacam filter di bagian nozzle-nya ini untuk mencegah kotoran masuk. Ukuran nozzle-nya ini mungkin sekitar 5 mm. Jadi cukup versatile kalau menurut saya. Selanjutnya kita lihat lagi, di bagian sini juga ada semacam fan hole dan ada logo dari HBB, Hawaiian Bad Boy, kalian bisa lihat. Lalu untuk bagian faceplate-nya sendiri, dia menggunakan faceplate bermotif marble gitu. Jadi di sebelah kanan ini lebih ke arah hitam, yang sebelah kiri berwarna putih, lebih ke arah putih, abu-abu itu. Keren sih, jadi konsepnya marble untuk bagian faceplate-nya. Dan faceplate-nya ini mungkin berbahan resin yang di coating clear resin. Jadi setelah dikasih seperti ini, entah ini apa bahannya, terus dikasih clear coat bagian faceplate-nya dengan resin. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable dual pin 0,78 mm dan sudah ada air hook yang preform. Kalian bisa lihat di sini preform mudaan. Lalu kabelnya di sini berwarna abu-abu twisted 4 braids. Standar sih sebenarnya kalau kita bilang bahan kabel seperti ini. Lalu di sini ada chin slider dan splitter berbahan metal, untuk splitternya dan chin slidernya berbahan plastik. Lalu kita lihat bagian bawah 4 braid twisted.
Kita turun lagi, bagian jacknya adalah jack 3,5 mm, straight plug, gold plated, ada tulisan 3 point. Secara umum, build quality dari 3 point Olina ini kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas fitting dari 3 point Olina ini. Mungkin secara housing, 3 point Olina ini memiliki housing yang agak sedikit gendut, tapi ini merupakan housing yang cukup ergonomis saat pemakaian. Saat pemakaian sendiri akan seperti ini. Ini merupakan jenis pemakaian yang regular fit, kekedapan dan gripnya cukup oke. Dan tidak terkesan terlalu snug atau panas saat dipakai dalam jangka waktu panjang. Jadi ini salah satu kelebihan juga dari housingnya, tidak ada bentuk aneh-aneh juga dari housingnya ini, tidak ada tonjolan sama sekali yang aneh-aneh. Cukup straight, cukup normal untuk housingnya, tidak ada sudut-sudut tajam juga. Dan overall pemakaiannya ini bisa dikategorikan juga nyaman banget. Dia bukan tipe yang super snug dan memberikan kesan yang cukup lega saat pemakaian. Dan overall in-ear monitor ini bisa dikategorikan nyaman juga untuk pemakaian jangka waktu panjang karena bukan yang tipe super snug yang bikin cepat fatigue atau panas. Dia masih memberikan fitting yang cukup lega tapi memiliki grip dan kekedapan yang baik. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk 3 point Olina ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari 3 point Olina ini. Secara umum 3 point Olina ini memiliki arah suara yang agak harmonis. Kita bisa kategorikan agak netral, lean to bright. Dan in-ear monitor satu ini tidak berat untuk di-drive dan cukup efisien. Jadi kalian menggunakan source HP pun saya rasa nggak terlalu bermasalah untuk mengedrive in-ear monitor satu ini. Bass dari 3 point Olina ini cukup berbody. Impact-nya pun bisa dikategorikan terasa dan cukup dalam. Namun rumble-nya ini agak sedikit kurang di bagian sub bass. Bass-nya di titik lain juga memiliki bass yang clean dan juga cepat. Mau double pedal pun di in-ear monitor satu ini saya rasa akan oke-oke aja sih. Buat kalian pencinta EDM, mungkin in-ear monitor satu ini mungkin masih masuk. Tapi kalau kalian yang menyukai rumble-rumble dari bagian sub bass yang kita bilang ada sensasi khususnya, mungkin nggak terlalu bisa di-highlight dengan baik di in-ear monitor satu ini. Untuk bagian mid-nya in-ear monitor satu ini memiliki posisi yang pas dan terkesan sedikit analytical. Bukan yang tersmooth banget secara transiennya dari in-ear monitor satu ini. Jadi kita bilang masih kalah smooth dibandingkan in-ear monitor lain untuk bagian mid-nya. Namun di satu titik mid-nya ini clear dengan artikulasi yang bisa dikategorikan jelas dan baik. Untuk male vokalnya bisa dikategorikan cukup clear, tapi agak sedikit ketipisan kalau menurut saya. Dan kurang lepas serta kurang natural untuk male vokalnya. Untuk female vokalnya ini yang bisa dikategorikan yang cukup spesial, dia memiliki female vokal yang sangat lepas. Namun ada sedikit shouty. Kalian perlu perhatikan pada saat volume tinggi ada sedikit shouty. Karena memang kita bilang dia ada boosting di upper mid range-nya, yaitu khas dari 3 point Olina ini. Untuk instrumen sendiri kita bilang instrumennya ini terasa sedikit mundur jika dibandingkan dengan vokalnya. Dinamikanya pun cukup oke dan rentangnya ini bisa dikategorikan cukup luas. Untuk bagian treble dari 3 point Olina ini, treble-nya ini maknyus sih kalau kalian treble head. Dia memiliki treble yang sparkling dan juga extend. Mungkin kalau kalian yang sensitif agak terasa sedikit pedes untuk treble dari 3 point Olina ini. Tapi memang kita bilang masih dalam kategori yang terkontrol dan nggak nyemprot lah. Jadi bukan asal-asalan tuningnya. Kesan airy dan detailnya pun di-highlight dengan baik di bagian treble ini. Ya mungkin bukan tipe tuning yang sempurna banget kalau saya bilang. Mungkin ada sedikit di bagian mid-nya juga ada shouty. Lalu di bagian bassnya juga ada sedikit kekurangan, di bagian sub bass, lalu juga male vokalnya agak kurang, dan treble-nya ini mungkin oke kalau saya bilang. Kalau kalian treble head akan oke-oke aja, tapi ya kita balik lagi itu selera masing-masing. Secara umum tonalitas dari 3 point Olina ini kami berikan skor B. Ya kita bilang 3 point Olina ini masih ada sedikit perubahan yang mesti dilakukan. Oh ya, disclaimer juga kita belum melakukan mod apapun terhadap 3 point Olina ini, jadi ini masih stok, jadi pure stock. Kalau kita lihat di media-media online lainnya itu ada modding untuk menambahkan filter di bagian nozzle-nya, kita belum coba. Nanti kalau kita coba dan kita impresinya mungkin bisa berubah. Tapi ini adalah impresi dari stok. Jadi kita nggak melakukan perubahan apapun, impresi dari stok, dan tonalitasnya kami berikan skor B. Untuk teknikalitasnya 3 point Olina ini terasa sedikit unnatural dan dia berfokus pada bagian mid-high.
timbernya ini bisa dikategorikan biasa saja, bukan yang terorganik kalau menurut saya. Maksudnya terorganik itu neutral, bukan yang ternatural banget. Nah, soundstage-nya ini cukup spesial. Dia memiliki soundstage yang luas dan terkesan 3D soundstage-nya. Detail dan clarity-nya ini memiliki clarity yang clear dan juga detail yang baik. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini bisa dibagi-bagi dengan baik, tidak ada lengket-lengketnya. Layering-nya juga cukup bagus untuk bagian imaging-nya. Lalu positioning-nya cukup jelas dan cukup pinpoint kalau menurut saya. Dan secara umum kami berikan skor B+. Untuk teknikalitasnya mungkin agak minus sedikit di bagian timber. Kalau kalian cocok dengan timbernya mungkin nggak akan bermasalah sih kalau menurut saya. Dia memiliki teknikalitas yang cukup oke lah. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari 3-point Olina ini. Cons pertama dari 3-point Olina ini lack of bass, terutama bagian sub bass-nya agak sedikit kurang kalau menurut saya. Cons yang kedua, dia ada sedikit shouty dan sibilance untuk vokalnya atau mid-nya. Cons yang ketiga, male vokalnya ini agak sedikit kurang emosinya. Pro-nya ini monitor satu ini memiliki packaging dan build yang mantep kalau menurut saya. Pro yang kedua, kalau kalian mencari in-ear monitor yang neutral harmonis, in-ear monitor satu ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Tapi ingat, dia sekali lagi lean to bright. Untuk value for money-nya dari 3-point Olina ini, kami bilang in-ear monitor satu ini masuk pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Oke, kita akan komparasi dari ketiga in-ear monitor ini. Ada 3-point Olina, lalu di sini ada Yuan Li dan juga Dunu Titan 5. Oke, ketiga in-ear monitor ini memiliki arah suara yang agak berbeda. Di sini lebih ke arah V-shape, di sini lebih warm, smooth, di sini lebih ke arah bright, agak netral, agak bright. Untuk bagian bass sendiri, saya masih pegang di Dunu Titan 5, still the best bass, teksturnya bagus, kita bilang kecepatan dan overall bass under 2 jutaan the best. Kalau kita bilang Yuan Li, bassnya ini agak lebih fun, lebih smooth dibandingkan di Olina. Olina memiliki bass yang clean dan juga cepat, lebih cepat dibandingkan di Yuan Li. Kalau kita bilang bagian mid di sini agak sedikit mundur kalau menurut saya, tapi memiliki energi yang cukup bagus dan lively. Kalau di Yuan Li, kesannya ini lebih warmer body, lebih smooth untuk bagian vokalnya, lebih sweet juga. Kalau untuk Olina sendiri, dia memiliki vokal yang lebih bite, lebih gigit, terutama di bagian upper mid range-nya. Kalau male vokalnya jelas masih kalah dari dua ini, tapi kalau untuk upper mid range atau bagian vokal cewek, 3-point Olina ini salah satu yang terbaik kalau menurut saya. Lalu kalau kita bilang treble ketiga ini monitor ini di sini memiliki treble yang lively banget. Kalau kita bilang Yuan Li, treble-nya ini agak sedikit di smoothing, tidak terlalu nyerang, tidak terlalu bright juga. Di sini lebih bright daripada Yuan Li. Lebih bright daripada Yuan Li, juga lebih sparkling daripada Yuan Li. Untuk teknikalitas dari ketiga in-ear monitor ini, kita bilang in-ear monitor ini terkesan sangat lively presentasinya. Kita bilang teknisnya pun bagus. Kalau di Yuan Li ini terkesan lebih fun, lebih warmer. Jadi tidak terlalu berfokus pada teknikalitas yang wow banget, tapi dia memiliki suara yang clean. Selain itu, timbernya pun juga menurut saya cukup neutral. Kalau dibandingkan Olina ini memiliki teknikalitas yang kuat. Dia memiliki 3D imaging yang bagus. Selain itu juga detail clarity-nya juga bagus. Yang kekurangannya dia hanya di bagian timber yang menurut saya agak sedikit unneutral jika dibandingkan dengan Yuan Li. Jadi in-ear monitor, 3 in-ear monitor ini yang bisa dikategorikan cukup segmented. Kalau kalian suka vokal-vokal cewek yang lepas banget, ini jadi salah satu pilihan. Kalau di sini lebih all-rounder, lebih warmer di sini dan lebih smoother. Kalau kalian cari detail juga mungkin di Olina masih dapat. Kalau kalian mencari yang V-shape, yang lively, yang bassnya nampol dan treble-nya bisa dikategorikan lively dan memberikan banyak informasi, Dunu Titan 5 menjadi pilihan. Tapi dia sedikit mengorbankan di bagian vokalnya atau mid-nya. Kesimpulan, mungkin Olina ini bukan in-ear monitor kolaborasi yang membuat saya wow. Tapi saya tidak mengatakan in-ear monitor ini jelek. In-ear monitor satu ini masih dapat bersaing, terutama di bagian teknikalitasnya menurut saya cukup oke. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai 3-point Olina, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!